Halo, jadi ini mau ngasih tahu cara buat notul-notul. Jadi, bentar ya. Em, jadi ini tuh apa namanya template secara umum buat notul di HMS. Ada namanya di sini ada termin, ada pertanyaan, jawaban sama tanggapan. Terus di sini saran. Nah, alurnya tuh kayak gini. Ini tuh ada baris di mana baris ini gua freeze. Gua apa namanya? Disembunyiin. Ini kalau misalkan diklik, bentar ya. Nih, ini tuh sebenarnya berita acara. Acaranya apa? Misalkan kalian lagi FGD buat aspek teknologi, ya udah tulis aja FGD teknologi. Terus tanggalnya tanggal berapa, waktunya kapan, moderatornya siapa, notulennya siapa, tulis nama kalian. Nah ini tuh nanti biar nggak ngeganggu share screen atau misalkan harus share screen ya, biar nggak ngeganggu atau misalkan biar juga yang di freeze tuh cuman dikit, itu di ini aja ya, di hide. Nah, terus ini satu baris ini tuh kalian freeze. Ini maaf ya, si Chrome-nya tuh ini Chrome-nya pakai bahasa Indonesia. Kenapa di freeze? Supaya ketika nanti ke bawah kalian tuh masih tahu ini sebenarnya kolom yang apa, kayak gitu. Nah, udah ya, bekukan. Nah, termin, misalkan lagi FGD nih, FGD tapi masih masalah. Ya udah kita tulis tuh termin masalah. Dah. Terus nomor 1 apa namanya, siapa yang ngajuin pertanyaan. Misalkan ada yang namanya Akmal, dia ngajuin pertanyaan. Misalkan apa keresahan kalian di terkait teknologi buat manufacture misalkan. Ya udah kalian tulis di sini apa Nah, ini kan kayak masih typo kan. Sebenarnya tuh nggak apa-apa. Nanti kan tiap room tuh pasti ada dua notulen. Jadi nanti notulen satu tuh benar-benar notulen satu itu dia misalkan aku lagi sama Salza. Lagi notul. Ya udah aku kesepakatan aja aku di sini dulu buat nulis pertanyaan kan. Nah, ntar tuh Salza standby di jawaban. Jadi ketika nanti jawabannya udah ketulis, aku bisa benerin typo atau tulisan yang nggak jelas. Atau sebaliknya, misalkan nih untuk satu termin ini, misalkan aku semua yang notul. Atau untuk semua pertanyaan ini buat jawaban, tanggapan semua aku yang notul. Ya udah, berarti ketika aku udah selesai ngetik dan aku ngetik ke jawaban, Salza tuh yang benerin tipe-tipe atau misalkan ada yang kurang jelas intinya, Salza yang benerin. Oke, terus ke jawaban. Jawaban itu buat jawaban semua pertanyaan. Misalkan nih, dalam satu diskusi ada yang namanya A, B, sama C. Nah, ternyata yang jawab pertama tuh si A. Tapi ternyata si B juga punya jawaban lain dan si C juga punya jawaban lain. Nah, itu berarti semuanya terus di jawaban, jangan di tanggapan. Baru kalau misalkan yang jawab cuma A, tapi B mau menanggapi dari jawaban A itu, ya udah kita tulis di tanggapan. Nah, tanggapan itu nulisnya gimana? Nah, kita bisa lihat yang slide buat diskusi yang ini tuh drive pas kemarin HMS ada sosialisasi. Maaf lagi berisik, adiknya lagi nangis. Nah, nih tanggapan. Misalkan kita langsung ke nomor 3. Pertanyaan nomor 3, ada yang namanya soundbite, nanya, terus dijawab sama Makaim Sekjen. Nah, di sini tuh si soundbite itu, si Christopher nanggepin jawaban yang dijawab sama Wakahim Sekjen. Nah, si Wakahim Sekjen dia nanggepin tanggapan dari si soundbite. Nah,
Terus habis itu lanjut nih, ada tanggapan buat tanggapannya. Ada tanggapan buat tanggapannya si Sonbay dari Sheryl. Kayak gitu. Nah, jadi semua tuh intinya kalau misalkan beberapa orang speak up, tapi untuk menanggapi satu hal yang sama, kita nulisnya tuh di tanggapan. Kita nulisnya di tanggapan dengan nomor yang sama. Tanggapan 3.1 itu artinya tanggapan untuk pertanyaan nomor 3, tapi tanggapan pertama. Kayak gitu. Kenapa yang paling atas di bold? Karena dia tanggapan pertama yang pertama banget diucapin. Nah, seterusnya berarti tanggapan untuk tanggapan itu. Nah, ketika misalkan ada yang misalkan diskusi untuk satu topik di tanggapan 3.1 tuh udah selesai. Ya udah kita move jadi 3.2 kayak gitu. Sebenarnya terserah mau nomorinnya langsung misalkan untuk satu kali pertanyaan, satu question, satu answer itu 1.1, 1.1. Terus kalau misalkan ada yang ngomong lagi udah 1.2 itu silahkan. Cuman dengan sistem yang kayak gini kita bisa tahu sebenarnya poin-poin yang didiskusiin dalam satu tanggapan tuh apa aja. Jadi ketika beda tanggapan ya bisa jadi kan udah beda hal yang dibicarain kan. Dan itu lanjutannya, jadi lebih bisa tahu poin-poinnya kayak gitu. Nah, terus saran isinya apa? Mungkin ini kalau nggak tahu ya di berjalan conference akan seperti apa. Cuman di forum-forum HMS biasanya saran tuh isinya, misalkan misalkan kita punya draft, kita presentasiin, kemudian ada masa yang kayak ya udah mau saran aja. Saran misalkan bagian ini dibenerin atau gimana. Jadi saran di sini tuh sebenarnya bukan tempat misalkan kan kita kan outputnya tuh mau nyari masalah sama nyari solusi. Nah, saran tuh bukan yang kayak ya udah dari saya misalkan ada satu peserta conference namanya Akmal. Ya udah si Akmal nih bilang ke momotnya, saya menyarankan solusi ini, bukan yang kayak gitu. Jadi itu tuh lebih ke kalau misalkan nanti sebenarnya ini nggak kepake, nggak apa-apa. Kayak gitu. Karena nggak ngerti juga, belum kebayang sih conference ini bakal gimana kan FGD-nya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan ada TikTok misalkan antara peserta A sama peserta B. Nah, misalkan aku lagi sama Salza nih, ya udah Salza megang peserta A, aku megang peserta B. Jadi kayak ya udah ketika kita nulis nomor misalkan 1 titik berapa, 1.5, aku nulis peserta A. Terus habis itu langsung nih Salza udah standby di baris bawahnya untuk nulis apa yang tanggapannya B. Jadi supaya nggak kelewatan. Nah, terus kunci dari notul apa? Sebenarnya kunci dari notul itu adalah kita bisa nangkep dan kita bisa ngetik dengan cepat. Nah, makanya kalau misalkan ada yang disingkat-singkat, sebenarnya nggak apa-apa, tapi intinya harus jelas supaya nanti nggak miskom di belakangnya. Terus juga nanti yang satunya nge-backup buat ngebenerin bahasa-bahasa yang mungkin kurang baik dan tulisan yang kurang rapi. Terus juga pokoknya saling backup aja kalau misalkan ada apa-apa kayak gitu. Kalau misalkan nih misalkan aku sama Salsa diem doang gitu, padahal dia harusnya nulis, ya udah kita langsung ambil alih aja, kita ngetik kayak gitu. Kalau ya udah. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan tiba-tiba notulen sih harus di share screen misalkan. Biasanya yang tepat itu 115, cuman kalau misalkan memang kurang gede, ya udah kita di 125. Terus buat hal-hal penting yang terjadi di forum, itu tuh mending misalkan nih di sini kita udah diskusi, terus ternyata nemu nih satu masalah, oh ya udah masalah yang disepakati bersama, mending kita kasih warna, misalkan jadi pokoknya di highlight aja atau di bold kayak gitulah, supaya itu enak kita tahu poin-poin apa yang harus dituangin di dokumen conference itu apa aja kayak gitu. Nah, terus misalkan udah ganti termin nih, nah biar kita nggak pusing, sebenarnya bisa di sini kita
bold juga. Cuman biasanya boleh juga satu baris aja kita pisahin buat pemisah. Terus habis itu kita kasih warna yang beda biar enak. Kayak gitu paling. Apalagi ya? Udah sih, ini formatnya harusnya udah benar. Kalau misalkan nanti mau pakai shade ini, boleh aja. Terus nanti tinggal di copy aja ke shade-shade sebelahnya. Kayak gitu.